Smartphone menengah RAM 24GB. Udah gokil sih. Bisa dibilang smartphone itu jadi ponsel pertama Realme di Indonesia yang punya layar melengkung di kiri kanannya. Setelah Realme 10, lahirlah Realme 10 Pro Series. Dan salah satu seri yang diperkenalkan Realme di Indonesia hari ini adalah Realme 10 Pro Plus. Panjang banget nih namanya nih. Udah Pro terus Plus, pastinya lebih oke dong dibandingin sama Pro yang regulernya. Nah, Uzon sendiri, Uzontech udah jadi salah satu pihak pertama di Indonesia yang berkesempatan buat jadiin smartphone ini sebagai daily driver jauh sebelum peluncurannya. Nah, gue udah pakai smartphone ini kira-kira semingguan dan gue merasakan ada beberapa kelebihan sama kekurangan dari Realme 10 Pro Plus ini. Jadi untuk selengkapnya tonton terus Uzontech. Tapi jangan lupa buat subscribe channel ini, kasih komen juga, share, dan like videonya. Bisa dibilang smartphone itu jadi ponsel pertama Realme di Indonesia yang punya layar melengkung di kiri kanannya. Karena sejauh ini sih HP-nya Realme itu, HP keluaran Realme ya layarnya pada datar aja, termasuk seri GT juga. Kalau nggak salah ada juga, tapi yang cuma dijual di Cina, kalau nggak salah tuh namanya Realme GT Master Explorer Edition. Nah, itu edisi khusus, seri flagship juga, dan dia punya desain layar depan tuh mirip kayak smartphone ini, punya lengkungan di kiri dan kanannya. Tapi tetap yang bikin Realme 10 Pro Plus menarik adalah ya karena smartphone ini kelas menengah dan number series pula. Kesan premiumnya dapet banget dengan layar yang melengkung. Buat ukuran layarnya sendiri itu 6,7 inci dan jenisnya AMOLED. Dan layar AMOLED ini juga udah ngedukung sensor sidik jari di dalam layarnya. Terus punya cakupan warna sampai 1 miliar warna alias 10 bit. Terus juga udah ngedukung HDR10+, refresh rate sampai 120 Hz, dan intensitas cahayanya yang cuman maksimal 800 nits saja. Di bagian belakang ini yang jadi catatan minor. Kekurangan lah ya. Lumayan fatal buat sebuah Realme 10 Pro Plus. Kenapa? Karena bagian belakangnya mirip banget sama Huawei P50 Pro. Andai lingkaran kameranya gedean dikit dan warnanya mungkin digelapi dikit, ini udah kayak Huawei P50 Pro abis sih. Memang sih desain kamera yang frameless kayak gini memang udah diusung sama beberapa model Realme ya, termasuk di C series juga. Tapi ya tetap dengan rancangan body yang melengkung juga di kiri kanannya ya bikin smartphone ini mirip kayak seri flagshipnya Huawei gitu. Pengalaman penggunaan gue pakai smartphone ini jujur ini adalah smartphone layar melengkung yang lumayan enak buat dipakai karena ya Realme 10 Pro Plus nih punya bobot yang ringan juga, 170-an gram kalau nggak salah, dan ketebalannya cuma 7,8 mm aja. Jadi ini cukup ringkas, cukup enak juga, makanya gue selama pakai smartphone ini sebagai daily driver, gue juga nggak pakai soft case yang dikasih dalam paket pembeliannya. Gue biarin aja kayak gini, karena enak aja gitu. Dan ringannya smartphone ini ya karena materialnya juga mungkin ya di coating gitu sama Realme. Selain biar smartphone ini ringan dan ringkas, juga pastinya buat menekan harga biar nggak terlalu mahal juga. Untuk spesifikasinya sendiri, ini menjadi Realme series yang lumayan upgrade lah ya. Karena dapur pacunya udah pakai MediaTek Dimensity 1080 dan udah pastinya ngedukung 5G juga. Untuk RAM-nya sendiri 12GB dan storage-nya 256GB, dan varian yang gua pakai ya RAM-nya yang paling tinggi 12GB. Yang menariknya RAM 12GB ini kayak nggak berasa cukup gitu buat sekelas Realme. Karena Realme itu menghadirkan juga fitur RAM virtual yang bikin RAM totalnya bisa sampai 24GB. Smartphone menengah RAM 24GB. Udah gokil sih. Dan RAM virtualnya sendiri ada 3 pilihan, 4GB, 8GB, sampai 12GB. Dan RAM virtual ya, ini sendiri ya pakai sebagian kecil ruang memori yang sebesar 256GB, jadi nggak terlalu berasa berkurang banget sih untuk storage-nya sendiri. Dan Realme 10 Pro Plus juga menjadi smartphone Realme pertama di Indonesia yang pakai sistem operasi Realme UI 4 berbasis Android 13. Nah, Realme UI generasi terbaru ini punya banyak fitur, khususnya personalisasi sama always on display, karena
Always on display di sini udah banyak banget modelnya, bahkan salah satunya adalah ada animasi yang mengingatkan kita sama global warming, pemanasan global. Terus juga ada always on display yang banyak banget model jam, terus juga ada digital well-being-nya di situ. Banyak banget lah notifikasi pengatur waktu jam dan pilihan warna dan model untuk always on display di Realme UI 4. Pastinya sistem keamanan di Android 13-nya juga jauh lebih bagus daripada Android 12, khususnya privacy ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang misalnya mengakses mikrofon, kamera, gitu, dan lain sebagainya, kontak, itu bakal keluar notifikasinya di notifikasi bar ketika aplikasi tersebut mengakses permission atau akses-akses khusus kayak kamera dan mikrofon. Untuk baterainya sendiri itu 5000 mAh dan udah didukung sama teknologi fast charging 67 watt. Buat benchmarknya, jujur Realme 10 Pro Plus punya performa yang bagus buat sehari-hari, dan gue nilai sih smartphone ini sebagai ponsel yang all-rounder ya. Kenceng oke, buat gaming juga bagus, buat multitasking juga oke, dan baterainya pun awet. Buat Antutu benchmark misalnya, skor yang gue dapatkan dengan mode high performance yang nyala adalah 503 ribuan poin. Secara kartografisnya, gua ngetes pakai with live stress test, dan pengujian itu menjalankan menyiksa gitu ya, menyiksa GPU smartphone sampai 20 menitan. Dan selama 20 menit pengujian, performanya stabil, turun paling sedikit, tapi sejauh 20 menit pengujian, simulasi yang dijalanin benar-benar stabil. Cuman rasa hangat aja gitu di body, jadi nggak terlalu panas juga. Untuk skor terbaiknya sih di 2300-an poin. Itu skor terbaiknya dengan rata-rata frame rate 9-19 fps. Itu lumayan oke sih buat sebuah smartphone kelas menengah, apalagi ya buat Realme number series ya di Realme 10 Pro Plus. Nah, buat baterainya 5000 mAh itu bisa kuat berapa lama sebenarnya? Gua menjalankan pengujian pakai PC Mark, dan hasilnya smartphone ini bisa bertahan sampai 16 jam 59 menit. Itu screen on time-nya dengan simulasi berbagai aplikasi dan proses dijalankan sampai baterai kurang lebih tersisa ya sekitar 18%-an. Ngisi baterai 5000 mAh dari 15% sampai penuh cuman butuh waktu 60 menit aja alias sejam. Jadi ngecas sejam buat hampir seharian. Cukup kenceng sih, tapi buat orang yang udah terbiasa pakai fast charging 120 watt, kayaknya 67 watt tuh kayak berasa kurang aja gitu. Karena rata-rata gua ngecas pakai device yang gue pakai ya setengah jaman lah. Dan ini udah sejam, mungkin subjektif buat gue sih kurang cepet ya. Tapi buat sebagian orang yang mungkin sebelumnya pakai fast charging 33 watt, 25 watt, 18 watt, 67 watt jauh lebih dari cukup. Untuk performance nggak ada keluhan lah. Main game oke, multitasking bagus juga, ya all-rounder aja gitu. Kebagian kameranya, 108 megapiksel masih diandelin di Realme number series, khususnya di Pro Plus. Realme 10 Pro Plus punya kamera utama 108 megapiksel, dan disandingkan dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya itu 16 megapiksel. Cuman sayangnya Realme 10 Pro Plus ini nggak didukung sama sekali dengan fitur OIS alias Optical Image Stabilization. Penstabil gambarnya cuma by software aja, dan itu pun hasil gambarnya bakal di crop abis-abisan dengan resolusi yang cukup rendah. Jadi kayak serba salah gitu kalau mau ngonten pakai smartphone ini, khususnya buat ngambil video. Dan buat ngambil foto, tipikal pemrosesan Realme banget sih sebenarnya, karena saturasinya tuh bakal ditinggiin banget, warnanya tuh bakal sharpness banget. Kayak hijau tuh hijau banget gitu, dan detailnya pun kayak berasa buat ditingkatin banget, cenderung lebay buat warna dan detailnya. Tapi kalau buat motret di indoor dengan kondisi cahaya yang cukup, itu lumayan bagus. Yang jadi catatan memang di outdoornya aja sih. Karena pemrosesan warna di Realme ini kayak Xiaomi kayaknya 11-12, kayak kenceng banget itu di warna-warna yang terang. Buat night mode-nya lumayan oke, tapi sayangnya karena nggak ada OIS, penstabil berbasis hardware, jadi ketika kita nyalain night mode, pemotret kan bisa berjalan 3-5 detikan. Kalau misalnya tangan nggak stabil, ya hasilnya bakal goyang, dan akhirnya foto malam pun buram dan banyak noise-nya. Gua saranin sih buat motret malam mendingan pakai tripod, apalagi kalau motret yang bener-bener malam gelap banget, itu bakal lebih dari 10 detik pengambilan gambarnya, wajib banget pakai tripod.
Untuk ultrawide dan makro itu gimmick banget sih hasil kamera dari Realme 10 Pro Plus ini. Kayak penting nggak penting juga, apalagi makronya yang nggak ada fitur autofocus, fix focus, nggak jelas peruntukannya buat apa karena hasilnya kayak biasa aja dan cenderung jelek. Sementara buat kamera depannya 16 megapiksel lumayan bagus. AI-nya Realme ini memang jago sih buat untuk selfie ya. Hasilnya tetap natural, detail. Kayak buat cowok nih, detail kantong mata, kumis, jenggot gitu ya. Terus pori-pori itu masih kelihatan dengan cukup baik. Detail di rambut, warna. Kalau misalnya kita ngambil potret selfie bokeh juga, blurnya juga tetap dapat. Jadi sebenarnya untuk kamera selfie di Realme 10 Pro Plus lumayan bagus juga. Dan smartphone ini sebenarnya cocok banget buat kalian yang butuh ponsel all-rounder, sekali lagi. Buat gaming bagus, buat dipakai sehari-hari, buat konten, dengan kamera utama ya, sebagai catatan. Masih bagus juga, baterainya juga awet, bisa berjam-jam, hampir seharian penuh. Ngecasnya juga cepat, dan sejauh ini stabil banget untuk performanya. Anget enggak, dipakai main game lama pun enggak bikin smartphone ini overheat. Jadi ya secara overall, smartphone ini oke lah. Dan secara desain juga udah premium banget. Gitu aja sih pengalaman gue ketika pakai smartphone ini sebagai daily driver kurang lebih semingguan. Untuk harganya, untuk harga resminya bakal ditaruh di kolom deskripsi ketika harganya beneran resmi di Indonesia. Jadi ya tungguin aja lah ya. Dan update-nya juga beritanya pasti ada di Uzone Indonesia. Nah, subscribe terus channel Uzone Tech, like videonya, kasih komen jangan lupa, dan share video ini. Bye!